Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Apapun kritik kita terhadap sistem pendidikan saat ini, kita tidak dapat menyangkali bahwa kita adalah produk dari sistem pendidikan di masa lalu. Pada sebagian orang yang tidak menambah asupan pendidikan non-formal dan informal berupa parenting, organisasi, komunitas, atau bahkan buku, maka ia hanya dididik oleh lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah atau kampus. Pada resensi kali ini, kita tidak membahas parenting atau pendidikan berbasis lingkungan, melainkan berfokus pada pendidikan formal, yaitu sekolah. Buku dari Haidar Bagir berikut ini sangat pas untuk dijadikan rujukan. Buku tersebut berjudul Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia. Buku yang mengambil subjudul meluruskan kembali falsafah pendidikan kita ini diterbitkan oleh Mizan, penerbit yang didirikan oleh Haidar Bagir tentunya. Dengan ketebalan 138 halaman, buku ini kemudian tersebar ke dalam 3 bagian dan 19 bab. Namun, karena pembahasannya berupa kumpulan tulisan, izinkan resentor meresensinya berdasarkan 4 macam sebab dari Aristoteles, yakni sebab efisien, sebab final, sebab formal, dan sebab material. Yang pertama, tenaga pendidik. Tenaga pendidik menjadi faktor utama dalam memulihkan sekolah dan manusia. Kita masih ingat dengan pepatah yang berbunyi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya keteladanan seorang guru dalam mengajar muridnya. Guru sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari akar kata bugu dan tiru, yaitu yang diikuti dan ditiru pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Berbeda dengan Finlandia, yang menurut data PISA sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik dunia, profesi guru merupakan salah satu profesi yang memiliki pendapatan tertinggi di Finlandia. Wajar jika pengajar Amerika menulis buku Teach Like to Finland, dalam hal ini Timothy D. Walker, kemudian pindah ke Finlandia dan mengajar di sana. Di Indonesia, beberapa guru digaji per tribulan dengan honor yang sangat rendah. Pada gilirannya, sedikit warga Indonesia mau menjadi guru. Sekalinya ada yang mau, hanya beberapa yang betul-betul dapat menjadi inspirasi bagi siswa. Yang kedua, falsafah pendidikan. Dasar dan hakikat pendidikan menjadi begitu penting. Dengan falsafah pendidikan yang benar, maka epistemologi, ontologi, aksiologi, dan teleologi pendidikan juga akan memulihkan sekolah dan manusia. Falsafah pendidikan yang empiris hanya akan mempelajari objek ilmu pengetahuan yang empiris pula, dan perlahan akan menganggap hal yang spiritual menjadi tidak ilmiah untuk dipelajari. Falsafah pendidikan yang berparadigma industrial hanya akan mencetak murid yang dipersiapkan sebagai karyawan. Kecerdasan kewirausahaan tidak diajarkan agar murid berlomba-lomba saja menjadi karyawan yang berguna bagi perusahaan atau pemerintah. Kita belajar yang baik di SD agar dapat masuk ke SMP yang baik. Kita belajar SMP yang baik agar dapat masuk ke SMA yang baik. Kita belajar SMA yang baik agar dapat masuk ke universitas yang baik. Dan kita belajar yang baik di universitas agar dapat kerja di tempat yang baik. Kita belajar sejak SD sampai kuliah dengan baik agar dapat menjadi pekerja yang baik. Falsafah pendidikan yang empiris dan industrial tersebut tidak dapat kita pungkiri adalah falsafah pendidikan yang mendasari sistem pendidikan saat ini. Padahal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah membina karakter yang beradab. Karakter yang beradab hanya dapat dibina dengan suatu sistem pendidikan yang memanusiakan manusia. Dalam buku Dasar-Dasar Epistemologi Pendidikan Islam, Murtada Mutahari menyebarkan hikmah bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyempurnakan manusia menuju kesempurnaan Tuhan. Yang ketiga, konsep pendidikan. Meskipun kita akui bahwa sistem pendidikan kita memiliki banyak kekurangan, namun jika kita mengukur sistem pendidikan berdasarkan konsep PISA, itu juga merupakan penilaian yang hanya pada sebagian aspek saja, sehingga tidak dapat mengeneralisir penilaian keseluruhan siswa. PISA hanya bertumpu pada kemampuan membaca, matematika, dan sains, padahal terdapat pelbagai macam tipologi kecerdasan. PISA seperti mengulangi kesalahan McNamara, seorang panglima perang Amerika yang akibat paradigmanya yang sangat matematis, walhasil membuat tentara Amerika kalah pada perang Vietnam. Begitupun dengan masyarakat kita yang sangat bias matematika, bahwa yang cerdas matematika berarti ia adalah murid yang cerdas, dan yang kurang cakap secara matematis berarti ia adalah murid yang bodoh. Sebagian masyarakat kemudian mengidentikan kemampuan matematis dengan kecerdasan itu sendiri. Sebenarnya, teramat banyak konsep pendidikan yang dapat dijadikan rujukan dan tidak mesti mencontoh barat. Misalnya konsepsi Trisentra Pendidikannya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa pendidikan tidak sebatas di sekolah atau pendidikan formal, melainkan pula pendidikan berbasis keluarga atau pendidikan non formal, dan pendidikan lingkungan atau pendidikan informal. Selain itu, terdapat pula konsep pendidikan pesantren yang masih eksis di daerah-daerah yang kini telah dilegitimasi dalam Undang-Undang Pesantren. Jika terus-menerus hanya menghasilkan cetakan pendidikan yang cerdas, akademis, dan layak kerja saja, maka konsep pendidikan
pendidikan tersebut akan digeser dengan apa yang kini telah menjadi alternatif pendidikan di Barat. Misalnya, Rethinking School, Deschooling Society, dan Flipped Classroom, seperti yang digagas oleh Udacity, Khan Academy, dan pendidikan berbasis digital lainnya. Yang keempat, unsur-unsur pendidikan. Infrastruktur pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi penentu kesuksesan pendidikan. Novel Laskar Pelangi yang merupakan biografi novel yang ditulis oleh sastrawan Andre Hirata dapat menjadi bukti bahwa gedung sekolah yang biasa-biasa saja, bahkan berkekurangan, dapat mencetak sastrawan yang novelnya menjadi bestseller Indonesia dan terjemahkan ke dalam bahasa asing. Yang perlu diperhatikan pula adalah berkenaan tipologi kecerdasan. Adalah Howard Gardner, seorang psikolog pendidikan asal Amerika yang pertama kali menggagas tentang multiple intelligence, bahwa IQ mesti dipadankan dengan EQ dan SQ, dan kecerdasan matematika hanyalah satu dari 9 tipologi kecerdasan. Terdapat pula kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, kecerdasan natural, kecerdasan artistik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan eksistensial. Guru yang baik adalah ia dapat menemukan dan mengembangkan karakter kecerdasan setiap peserta didik. Seperti yang Resenter jelaskan di awal, bahwa kekurangan buku ini adalah disusun secara tidak sistematis. Pembagian 3 bagian dan 19 bab terkesan agak serampangan dan disusun hanya berdasarkan esai per esai. Sementara keunggulan buku ini menyajikan berbagai perspektif pendidikan mulai dari Finlandia, Cina, Barat, hingga Islam. Perbandingan konsep dan falsafah pendidikan tersebut penting demi pengayaan hasanah dan metodologi pendidikan kita. Dalam Islam misalnya, peserta didik bukan dianggap semata hanya sebagai klien yang membayar uang sekolah, bukan sekedar pelajar yang hanya mempelajari aspek empiris, dan bukan pula sekadar calon pekerja bagi perusahaan dan pemerintah. Tetapi peserta didik adalah individu merdeka yang memilih belajar demi upaya menyempurnakan dirinya menuju kesempurnaan Tuhan. Ada pertanyaan?